Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adinol dengan NIM 201010137, akan menjelaskan tentang distribusi database. Ya, jadi pengertian dari distribusi database atau basis data terdistribusi adalah basis data yang datanya disimpan di perangkat penyimpanan yang terletak di lokasi fisik yang sama, tetapi berbasis data tersebut dikendalikan menggunakan Sistem Manajemen Basis Data Pusat atau DBMS. Adapun jenis transaksi pada sistem basis data terdistribusi, yang pertama adalah dalam aplikasinya, suatu sistem basis data terdistribusi banyak digunakan dalam berbagai kepentingan, yang sering dikenal dengan istilah transaksi atau perputaran, dan juga transmisian data. Transaksi pada sistem basis data terdistribusi ini terbagi ke dalam dua jenis transaksi. Yang pertama adalah transaksi lokal, yang dimana transaksi lokal merupakan suatu transaksi dari sebuah sistem basis data yang dilakukan pada suatu simpul yang sama dengan lokasi di mana basis data tersebut berada. Contoh dari transaksi lokal adalah update data nasabah, misalnya update data nasabah bank yang melakukan penarikan saldo di kantor pusat. Database bank tersebut biasanya terdapat di lokasi yang berdekatan dengan kantor pusat, sehingga bentuk update yang dilakukan di kantor pusat memiliki simpul yang sama dengan database. Yang kedua adalah transaksi global. Ya, jadi kebalikan dari transaksi lokal tadi, transaksi global menggunakan transaksi dan transmisi data dari simpul yang berbeda dengan server atau database yang digunakan. Adapun contohnya seperti seorang nasabah melakukan penarikan saldo di bank cabang yang berada di luar pulau. Bank tersebut menggunakan server dan juga database yang sama, namun menggunakan simpul transmisi data yang berbeda dengan servernya. Selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan sistem basis data terdistribusi. Ya, jadi untuk mengimplementasikan sebuah sistem basis data pada terdistribusi, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah menggunakan jaringan komputer. Ya, sistem basis data tersebut membutuhkan jaringan komputer agar bisa bekerja dengan baik dan dapat bermanfaat bagi usernya. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sistem basis data terdistribusi. Yang pertama adalah pemilihan topologi jaringan yang akan digunakan. Yang kedua, menggunakan perangkat keras jaringan komputer dan juga software jaringan. Dan yang terakhir, biaya pembuatan sistem yang harus dikeluarkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari sistem basis data terdistribusi. Ada 3 ciri-ciri dari sistem basis data terdistribusi. Yang pertama adalah data yang sama disimpan pada database atau basis data yang berbeda di beberapa tempat. Selanjutnya, seluruh database saling terhubung dengan menggunakan jaringan komputer. Dan sistem basis data terdistribusi mengacu pada sebuah basis data atau database yang berada di beberapa tempat atau lokasi. Ya, jadi selanjutnya adalah keuntungan dari sistem basis data terdistribusi. Ya, jadi keuntungannya itu ada beberapa di sini. Yang pertama adalah pengelolaan data yang didistribusikan bisa dilakukan secara transparan. Yang kedua, mengembangkan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan. Yang ketiga, kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat. Yang keempat, berkaitan erat dengan kinerja dari keseluruhan perusahaan. Yang kelima,
dapat mendukung ketersediaan data yang meningkat. Yang keenam, mudah untuk digunakan oleh usernya. Dan yang ketujuh, mengakses data dari database menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dan di sini juga ada kekurangan dari sistem data terdistribusi. Ya, seperti yang teman-teman tahu, kalau meskipun baik untuk diterapkan dan juga diimplementasikan, sistem basis data terdistribusi juga memiliki kekurangan dan juga kerugian dalam menggunakannya. Adapun beberapa kerugian dari sistem basis data kekurangan dari sistem basis data terdistribusi yang pertama adalah meskipun mudah untuk digunakan, namun demikian biaya pengembangannya cukup tinggi. Yang kedua, kapasitas storage yang harus diperbesar. Dan yang ketiga, terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan. Ya, sampai situ saja untuk tentang distribusi database. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.